Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibunda Kepala Sekolah kita Ibu Betty Nurbaiti SPDMM, kepada yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Sudiarti SPD, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu guru beserta tendik. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat sehat untuk berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Sudiarti, calon guru penggerak angkatan 10. Adapun acara kita hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Betty Nurbaiti SPDMM, yang kelima ice breaking, yang keenam adalah paparan budaya positif, yang ketujuh ice breaking, yang kedelapan pertanyaan pemantik, yang ke-9 umpan balik, masukan dan saran, yang ke-10 ada kesimpulan dan penguatan, yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu kita melakukan pembukaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Susilawati. Kepada Ibu Susilawati dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah doa. Kepada Bapak Imam Hutib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wadah yang saya hormati Pak Ibu Kepala Sekolah Ibu Betty Nurbaiti SPDMM dan guru penggerak, juga para dewan guru. Baiklah, sebelum kita laksanakan acara kegiatan guru penggerak Ibu Sudiarti ini, kita berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah. Maafkan, wabarakatuh, wassalamualaikum.
ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakran hamdan na'imin hamdan yawmi mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kamil wa khairi jari wa karim wa ajib sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, datang kami pada hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan CGP Allah. Begitu mudah sukseskanlah acara kegiatan teman kami ini dalam kegiatan guru penggerak Allah. Ya Allah, kami berikan kami kesehatan dan sukseskan acara ini, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kita Ibunda Betty Nurbaiti SPDMM yang akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita Ibu Sukmasari Dewi SPD. Kepada Ibu Sukma dipersilakan. Izin ya Bu ya. Izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibunda kita Kepala Sekolah SDN Kalideres 03 Pagi yang saat ini saya mewakili. Yang saya hormati CGP kita Ibu Sudiati. Yang saya hormati teman-teman sekalian, guru dan teknik SDN Kalideres 03 Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya, alhamdulillah kita semua dikasih kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu acara dari presentasi dari guru penggerak kita Ibu Sudiarti dengan tema diseminasi budaya positif. Betul? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya membuka acara dari kegiatan guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sudiati sebagai calon guru penggerak dari SDN Kalideres 03 Pagi. Alhamdulillah beliau sudah mengikuti jejak langkah sahabat kita, yaitu ada juga guru penggerak angkatan 7 ya, angkatan 7 ya Bu Susi ya, alhamdulillah Ibu Susilawati. Jadi kita sudah punya guru penggerak 1, kemudian calon guru penggerak, dan akan nanti diikuti oleh teman-teman insya Allah. Pada kesempatan ini kita akan mendapatkan banyak ilmu, akan banyak belajar dari calon guru penggerak kita Ibu Sudiati. Maka dari itu mari kita saksikan sama-sama, mari kita dengarkan. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan akan banyak membawa manfaat untuk kita semua. Baik, tidak berpanjang lebar, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukma telah mewakili kepala sekolah kita untuk melakukan sambutan. Acara selanjutnya yaitu ice breaking. Sebelum ice breaking, Bapak Ibu, saya punya yel-yel dulu biar kita semangat nih Bapak Ibu, biar tidak ngantuk dalam mendengarkan paparan dari Ibu Sudiarti ya. Saya dulu ya Bu, nanti Bapak Ibu silahkan ikuti saya. Yel-yel sekolah kita yang terbaru ya. Ya, CGP-nya siapa? Siapa kepseknya? Namanya Ibu Betty. Jangan sekali lagi ya, saya dulu ya yang nyanyi ya, biar Bapak Ibu
kita sudah laksanakan. Sekarang waktunya kita menyerap ilmu yang Bu Diar dapatkan, Bu Sudiarti dapatkan dari pendidikannya di Guru Penggerak Angkatan 10, yaitu kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita Angkatan 10, yaitu Ibu Sudiarti. Kepada Ibu Sudiarti dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu apa kabar nih pagi ini? Ya, alhamdulillah semua sehat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum saya memulai diseminasi, saya mau pantun dulu ya. Jangan lupa cakepnya ya. Ya, oke. Cakep Pagi-pagi menggoreng tempe, makan durian dicampur es. Bertemu lagi dengan saya calon CGP. Semoga bermanfaat dan selalu sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul lagi di pagi hari ini di ruang laboratorium untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Nah Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun anak yang sudah memiliki bakat masing-masing ya. Jadi kita mengarahkan untuk supaya bisa menuju kesuksesan atau cita-cita yang ingin mereka capai. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Nah budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri murid untuk dilakukan kebiasaan di sekolah. Nah, konsep kunci dalam modul budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan keras, yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perlu dipahami ya Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Contohnya yaitu kita dalam mendidik murid usahakan untuk berpusat pada murid. Jadi kita hanya sebagai fasilitator murid yang aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu nanti dijawab ya, setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu?
hukuman? Tidak setuju. Iya, tidak setuju karena dengan dihukum anak bukannya malah tambah nurut ya, malah tambah kadang ngelawan ya. Ya, jadi usahakan ya, jangan mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Jadi kita pakai cara lain yang lebih baik ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Dengan hal positif, setuju ya. Ya, jadi dengan melakukan hal positif anak jadi tahu nih, oh ya penting nih jaga kebersihan gitu ya. Kan dihukum berdiri nih, pegang kuping sampai jam pulang. Nah, jangan ya. Ya berarti sepakat ya, yang kedua setuju. Tapi ngepel capek bu, ngepel bu. Ya, jangan ngepel mulu lah. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Tidak ya, tidak setuju. Nanti kebiasaan mau melakukan sesuatu tapi harus ada jasa atau imbalannya. Kalau nggak ada hadiah nggak mau ngerjain. Siapa itu? Oh teman. Ya, baik. Ya Bapak Ibu, tadi paradigma baru berhubungan dengan teori kontrol ilusi atau bayangan kita sebagai pendidik ya. Bapak Ibu, apa itu disiplin? Boleh yang mau berpendapat? Bu Yuni? Ya boleh ya. Baik, terima kasih kepada Sudiarti yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mencoba menjelaskan menurut saya, pandangan saya, disiplin itu apa? Disiplin menurut saya yaitu sikap atau taat seseorang, perilaku seseorang untuk terhadap tanggung jawab yang telah diberikan, seperti itu. Pastinya disiplin yang berbau positif seperti itu. Nah, itu yang saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bagus sekali Bu Yuni ya. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Ya baik. Nah, disiplin itu adalah Bapak Ibu, disiplin positif kita bahas ya. Disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita biasa menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi terpaksa melakukan peraturan itu ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kita seharusnya berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Jadi kita memakai cara untuk mendisiplinkan anak tanpa mengancam atau memaksa. Jadi anak itu sudah tumbuh dari dalam dirinya untuk terbiasa untuk setiap hari melakukan disiplin tanpa disuruh. Jadi sudah tertanam dalam dirinya. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia berikut ini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, kalau misalkan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya, takut nanti aku dihukum nih, aku nggak pikir nanti aku dihukum lagi suruh ngepel tiap hari selama seminggu. Nah, itu termasuk motivasi eksternal dari luar diri anak. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum dan ia juga ingin mendapat imbalan dari gurunya gitu. Aku mau disuruh ibu piket tiap hari, nanti aku dikasih coklat deh gitu ya. Nah, itu motivasi karena ingin dapat penghargaan. Motivasinya berasal dari luar atau eksternal. Yang berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri.
Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, motivasi ini bersifat internal ya Bapak Ibu. Jadi tanpa disuruh anak itu sudah melakukan disiplin. Jadi dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa disuruh, tanpa dikasih iming-iming hadiah dan lain-lain. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa contohnya? Kesehatan, rumah atau tempat tinggal, lalu makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya Bapak Ibu? Bermain bersama teman, bermain atau bersenda-gurau bersama keluarga, pasangan hidup atau suami istri, lalu teman kerja, bermain dengan binatang peliharaan di rumah. Itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Satu lagi Bapak Ibu, anak itu ingin dihargai. Jadi kita jangan langsung ngomong di depan anak lainnya. Misalkan anak itu gambarnya kurang bagus ya, kok gambar kamu kayak gitu sih? Ibu guru nggak ngerti deh apa maksudnya. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu ada rasa kebutuhan untuk dihargai, diterima di depan teman-teman lain. Tapi kan kalau kita bicara seperti itu nanti saat istirahat anak itu bisa diajak sama teman yang lain ya, kasihan. Nah, yang berikutnya adalah penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga bagi orang lain, dihormati ya. Jadi contohnya ya, ada murid yang hyperaktif, tidak bisa duduk, maunya keliling aja. Nah, setelah gurunya mendekati dia, duduk di samping, berdiri di samping mejanya, anak itu diam. Jadi dia merasa, oh ya, saya bisa nih menguasai ibu guru nih. Buktinya ibu guru mau berdiri di sebelah saya. Nah, jadi dia ingin menunjukkan teman-temannya, aku bisa nih menguasai ibu guru nih. Ibu guru bisa nemenin saya tiap hari, gitu ya. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Tidak suka dikekang atau dilarang, bebas memilih dengan pilihan sendiri, senang mencoba hal yang menarik. Jadi anak itu bebas berekspresi ya Bapak Ibu ya. Jadi umpama kita di kelas mengajar tentang kesenian gitu ya Bapak Ibu, anak diberi kebebasan untuk memilih hobinya di mana gitu. Misalkan anak itu hobinya melukis atau menggambar, ya kita sediakan kertas, pensil warna, atau krayon. Jangan dipaksa anak yang gak suka menggambar disuruh menggambar, padahal dia hobinya menyanyi ya. Jadi kita sesuaikan dengan minat dan bakat murid, jangan dipaksa. Yang berikutnya adalah kesenangan. Anak-anak suka bermain Bapak Ibu. Emang waktu SD ini masih ingin gitu, belajarnya tidak terlalu ngeliatin guru aja, dengerin guru jelasin. Nah, anak ini ingin Bapak Ibu untuk Bapak Ibunya tuh menyajikan pembelajaran dengan lebih menyenangkan, contohnya dengan games gitu atau menggunakan aplikasi-aplikasi pendidikan misalkan Canva atau Quizzes. Jadi anak tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita bedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Pernyataan yang pertama, contoh hukuman. Hukuman itu selalu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi umpamanya anak terlambat nih, Pak, kalau guru yang galak gitu, di sini mah nggak ada ya guru seperti itu. Berdiri kamu di pojokan, aduh, mau nggak mau anak itu harus turutin ya, berdiri di situ, kesian, capek. Nah, itu tidak baik Bapak Ibu ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu bagaimana cara murid itu bisa memperbaiki supaya tidak. Ya, baik Bapak Ibu, jawabannya tepat ya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman. Nah, ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Menurut restitusi, ada tipe guru penghukum, pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Nah, di antara Bapak Ibu nih termasuk yang mana nih? Yang mana? Manajer ya. Kadang juga merasa sebagai teman ya, di kelas. Ya, Ibu Lilis pernah tuh memposisikan dengan anak murid kelas 1 sebagai teman. Ya, biasanya kita pancing untuk bercerita ya sebagai teman, dekati baru dia mau jujur. Nah, posisi kontrol paling baik adalah sebagai manajer. Jadi kita tahu, kita paham apa yang dibutuhkan murid dalam suasana hati yang senang, kalau sedang sedih kita bisa memahaminya, sehingga waktu di kelas anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan bahas tentang disiplin, yaitu materi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, ya, tidak memandang agama, suku, dan perbedaan lainnya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada harus sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu anak ingin sendiri dalam hati mematuhi peraturan yang ada, tidak dipaksa, tidak takut dihukum. Jadi dia udah yakin saya bisa nih melaksanakan disiplin atau peraturan yang dibuat bersama. Tujuannya menciptakan kelas yang nyaman, ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas sudah dilaksanakan, sudah dipatuhi, otomatis kelas menjadi nyaman, belajarnya jadi enak. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi murid-murid bisa memiliki karakter yang baik. Contohnya apa Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Apa karakter profil pelajar Pancasila? Apa saja? Ya, boleh? Bu Susi, profil pelajar Pancasila apa saja elemennya? Kerjasama, Bergotong royong, terus iman takwa pada Tuhan, terus apa namanya, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, ya. Ya baik, Bu Susi, terima kasih ya. Bapak Ibu, kita bisa mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam keyakinan kelas ini ya. Yang ketiga, membiasakan perilaku positif di lingkungan peserta didik agar tercipta budaya positif. Jadi kita melakukan pembiasaan yang Bapak Ibu untuk bisa diterapkan di sekolah ini. Kita butuh kerjasama dari semua pihak, yaitu semua warga sekolah, bukan hanya guru dan murid saja, tapi tenaga kependidikan, orang tua, dan warga sekolah lainnya. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kita bedakan nih Bapak Ibu ya. Peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan sifatnya harus nih ya, buku harus dikembalikan nih. Kalau enggak nanti dimarahin nih sama ibu guru gitu kan. Jadi takut dihukum gitu ya. Kalau keyakinan kelas, nah anak udah mempunyai tanggung jawab sendiri dalam dirinya. Oh iya, saya kan udah pinjem. Kalau udah selesai baca harus rapiin lagi ke tempatnya, jangan sampai berantakan gitu. Jadi dia nggak takut kalau nggak ngerapiin buku nanti dihukum gurunya ya. Jadi keyakinan kelas itu contohnya seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Nah, kalau keyakinan kelas di dalam dirinya sudah tertanam, saya harus menghormati orang lain seperti saya menghormati diri sendiri. Jadi saya tidak boleh mengejek teman, bermusuhan sama teman. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Berikutnya, peraturannya contohnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini peraturan harus ditaati, kalau tidak nanti dapat sanksi gitu ya kata anak. Nah, kalau keyakinan kelas di dalam diri anak itu sudah tertanam
komitmen untuk menghargai waktu tanpa disuruh. Anak itu sudah mau datang ke sekolah sebelum bel berbunyi tanpa dia harus takut dihukum gurunya. Nah, kita akan bahas keyakinan kelas lagi. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan ya Bapak Ibu. Nah, jadi harus dipahami, diyakini. Berupa pernyataan universal, kesepakatan bersama. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya disiplin, tanggung jawab, itu enggak ya. Kita kemas dengan sebuah kalimat yang lebih positif. Contohnya, menghormati teman dimanapun saya berada. Ya, kata kuncinya menghormati teman. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kata kuncinya mengerjakan tugas atau disiplin dalam mengumpulkan tugas. Lanjut, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau kita bikin keyakinan kelas jangan banyak, muridnya bingung. Sedikit yang penting mengena atau bisa dilaksanakan oleh anak didik, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah ya Bapak Ibu. Jangan terlalu yang berlebihan, yang sederhana. Are you ready? Let's go. Kita mulai dari nomor 8. Bola gugur. Nomor 7 gugur. Ya, nggak ada nomor 7 ya, jangan disebut lagi nomor 7. Musiknya kecilin dikit, boleh? Ya, kita mulai lagi ya. Are you ready? Ya, nomor 7 udah gagal ya. Ya, nomor 7 gagal ya. Are you ready? Let's go. Nomor 9. 9 nya nyebutin 9 lagi berarti gagal. Nyebutin nomor lain Bu. 7 dan 9 gagal. Dikecilin lagi katanya nggak kedengeran. Ya, oke. Lagi ya. Are you ready? Let's go. Nomor 3. Sound system mah ini ada ulang ya. Kasihan dia katanya lagi kecilin. Ulang ya. Are you ready? Let's go. Nomor 3. Nomor 7 udah gagal. Berarti sekarang 6, 7, 9 sudah gagal ya. 6, 7, 9. Ya, 6, 7, 9 udah gak ada ya. Are you ready? Let's go. Nomor 11. 10. Perjanjiannya ke belakang. Udah ya, gagal ya. 4 ya. 4, 6, 7, 9 sudah gagal. Yang ada 1, 2, 3, 5, 8, 10, dan 11. Ya. Are you ready? Let's go. Nomor 10. 5.
Tahap selanjutnya adalah editing keyakinan kelas. Nah, setelah kita sepakati bersama dengan murid, nah saya merapikan, mengedit bagian mana yang perlu ditambahkan atau dikurangi supaya keyakinan kelasnya sudah berbentuk kalimat positif ya, dan disepakati oleh semua siswa. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa kelas 4. Yang pertama, selalu bersikap positif, yaitu membiasakan anak untuk bisa berkata sopan, tidak mengejek orang tua, tidak mengejek fisik, dan lain-lain. Yang kedua, menghormati orang lain. Nah, di dalam kelas kan pasti ada anak dari berbagai suku, ras, dan agama. Jadi membiasakan pada diri anak untuk saling menghargai ya, menghormati, tidak saling mengejek suku, agama, atau lain-lain. Yang ketiga adalah berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini maksudnya mendisiplinkan anak untuk terbiasa mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau ada PR, mengumpulkan tepat waktu. Kalau ada tugas-tugas lain yang harus dikumpulkan, mereka sudah tahu, oh ya saya harus mengumpulkan tugas ini sama guru. Jadi tanpa disuruh, mereka sudah meletakkan di meja pagi harinya kalau misalkan ada PR. Yang keempat, saling membantu. Nah, ini contohnya yaitu contoh sederhananya saat piket kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi murid sudah terbiasa yang mendapat jadwal piket datang pagi sebelum bel. Mereka sudah tahu tugasnya, yaitu mengerjakan piket. Ada yang nyapu, ada yang mengangkat meja, ada yang ngepel, dan lain-lain. Mereka sudah tahu tugasnya masing-masing dan mereka melaksanakan itu dengan ikhlas, tidak takut dihukum gurunya atau tanpa paksaan, dengan sukarela yang tahu tanggung jawab dia untuk melaksanakan piket. Nah, Bapak Ibu, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa kelas 4, apakah ada masukan dan saran tambahan? Boleh? Ya, ada yang mau menambahkan? Bu Nurul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran, untuk saran itu yaitu hukuman fisik dan psikis selaku guru itu tidak diperbolehkan untuk peserta didik. Itu saja. Ya, baik Bapak Ibu, ya betul ya. Hukuman psikis atau hukuman verbal, hukuman fisik tidak boleh diterapkan karena memang udah tidak zamannya lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita bisa menyadarkan anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara lain, yaitu dengan cara restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita panggil anaknya, bertanya, lalu kita cari solusi bersama supaya bisa memperbaiki kesalahannya, supaya dia bisa berperilaku positif ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Boleh ya jawab Bu Uci. Apa itu budaya positif Bu Uci? Ya, terima kasih. Yang dimaksud budaya positif adalah nilai-nilai dari perilaku peserta didik kita yang kita temui dan harus kita benahi, tapi dengan cara melakukan keyakinan kelas agar para peserta didik kita juga bisa menghormati orang lain, salah satunya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ci. Bagus sekali pendapatnya. Yang kedua, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Ya, Pak Iman. Silakan Pak Iman. Jawab yang nomor 2, mengapa budaya positif
positif di sekolah itu penting. Mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Itu agar menciptakan lingkungan belajar yang baik, sehingga apa yang diinginkan sekolah itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya, mengapa budaya positif di sekolah penting? Karena untuk bisa meningkatkan karakter peserta didik ya, supaya bisa berkarakter profil belajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ibu Yuni, ya silakan. Baik, saya juga mencoba menjelaskan dari beliau, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara memberikan perilaku yang positif, pastinya memberikan contoh kepada peserta didik, bagaimana kita berperilaku terhadap teman, terhadap rekan sejawat, bagi guru, dan khususnya kalau bagi murid, menghormati dan menghargai antar sesama teman, seperti itu. Terima kasih Bu Dian, dan itu yang bisa saya jawab. Bagus sekali jawaban Bu Yuni ya. Cara membangunnya kita bekerja sama, berkolaborasi ya Bu Yuni ya. Ya baik, selanjutnya apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ibu Susi, ya silakan Bu Susi. Untuk saran itu yaitu hukuman fisik dan psikis selaku guru itu tidak diperbolehkan untuk peserta didik. Itu saja. Ya baik Bapak Ibu, ya betul ya. Hukuman psikis atau hukuman verbal, hukuman fisik tidak boleh diterapkan karena memang udah tidak zamannya lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita bisa menyadarkan anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara lain, yaitu dengan cara restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita panggil anaknya, kita tanya, lalu kita cari solusi bersama supaya bisa memperbaiki kesalahannya, supaya dia bisa berperilaku positif ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Boleh ya jawab Bu Uci. Apa itu budaya positif Bu Uci? Ya, terima kasih. Yang dimaksud budaya positif adalah nilai-nilai dari perilaku peserta didik kita yang kita temui dan harus kita benahi, tapi dengan cara melakukan keyakinan kelas agar para peserta didik kita juga bisa menghormati orang lain, salah satunya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ci. Bagus sekali pendapatnya. Yang kedua, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Ya, Pak Iman. Silakan Pak Iman. Jawab yang nomor 2, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Itu agar menciptakan lingkungan belajar yang baik, sehingga apa yang diinginkan sekolah itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya, mengapa budaya positif di sekolah penting? Karena untuk bisa meningkatkan karakter peserta didik ya, supaya bisa berkarakter profil belajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ibu Yuni, ya silakan. Baik, saya juga mencoba menjelaskan dari beliau, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara memberikan perilaku yang positif, pastinya memberikan contoh kepada peserta didik, bagaimana kita berperilaku terhadap
teman, terhadap rekan sejawat, bagi guru, dan khususnya kalau bagi murid, menghormati dan menghargai antar sesama teman seperti itu. Terima kasih Bu Dian, dan itu yang bisa saya jawab. Bagus sekali jawaban Bu Yuni ya. Cara membangunnya kita bekerja sama, berkolaborasi ya Bu Yuni ya. Ya baik, selanjutnya apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ibu Susi, ya silakan Bu Susi. Terima kasih Bu Dian. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi menciptakan budaya positif di sekolah yaitu kita tuh guru-guru tuh terbentuk dengan berbagai faktor, terutama faktor lingkungan yang ada di rumahnya. Jadi kadang-kadang anak itu sudah terpengaruh dari lingkungan rumahnya. Seperti yang Bu Dian tadi dijelaskan bahwa anak itu kan sebenarnya sudah memiliki minat dan bakat sendiri sejak lahir juga gitu ya. Jadi tantangannya kita juga memiliki waktu yang terbatas juga. Jadi dari sekolah itu cuma beberapa jam ya, sekolah dari jam 6.30, kadang kalau kelas 1 atau kelas 3 kan pulangnya lebih cepat, jam 9.30. Pertama di waktu ya, jadi tentunya banyak sekali ya hal-hal gitu ya. Jadi dua yang saya utarakan pertama tentang waktu. Kita memiliki terbatasnya waktu. Kedua, anak itu terlalu waktunya tuh lama gitu dia hidup di rumahnya. Jadi faktor-faktor lingkungan rumahnya kan mungkin dari ekonominya gitu ya, terus juga mungkin dari lingkungan keluarganya yang kasar gitu ya, dari lingkungan kasar, mungkin juga dari orang tuanya, dari sikap orang tuanya. Jadi kita mengajarkan budaya positif di sekolah, tapi di rumahnya seperti ini. Jadi tidak ada koordinasi dengan atau kerjasama dengan orang tua. Jadi merupakan itu tantangannya. Cuek, karena orang tuanya cuek aja, udah tugas guru. Mungkin bagi saya itu aja. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Susi ya. Jadi menurut Bu Susi tantangannya adalah bagaimana cara bekerja sama, bukan cuma guru mendisiplinkan anak sekolah, tapi orang tuanya pun ikut menanamkan karakter positif pada anaknya. Yang kelima, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Hasan, boleh berpendapat? Nomor 5. Ya, Bu Su. Oh, Bu Lala, nomor 5, tolong dijawab. Apa anaknya Neng? Baik, guru sangat berperan dalam mengawasi siswa-siswinya di sekolah. Ya, itu peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah adalah mengawasi anak didiknya sudah berperilaku baik atau belum. Kalau misalkan belum, ya kita lakukan pembiasaan supaya lebih lebih berkarakter lagi menurut kita, lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu, kita bahas lagi ya konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi ya, penguatan jangka pendek. Bapak Ibu, perlu monitoring berkelanjutan, jadi perlu pengawasan dari guru untuk melihat perkembangan murid apakah sudah bisa melaksanakan dengan baik. Adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan tanpa paksaan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid itu sudah sadar sendiri Bapak Ibu, kalau saya melakukan kesalahan nanti akibatnya ini, lalu solusinya yang akan saya lakukan seperti ini. Nah, beda dengan restitusi Bapak Ibu ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid sudah sadar diri untuk bisa berbuat atau berperilaku positif tanpa disuruh atau dipaksa. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia sudah paham, oh ya saya harus menghormati diri saya sendiri dan saya juga menghormati orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi jika suatu saat murid itu melakukan kesalahan, murid itu bisa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya dan
tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu restitusi? Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok yang berkarakter lebih kuat. Jadi murid itu bisa mencari solusi atas kesalahannya dan bisa menumbuhkan disiplin positif dalam dirinya. Segitiga restitusi tahapannya, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas, mengajak murid untuk bercerita tentang apa sih yang membuat dia melakukan kesalahan tersebut, itu kita tanya. Tapi jangan langsung kita mencap anak itu tidak baik atau nakal ya. Jadi kita suruh dia cerita dulu kenapa sih melakukan hal itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, pasti semua perbuatan salah yang dilakukan murid itu ada alasannya. Seumpama anak itu marah sama temennya, nah kita nggak tahu tuh, kita melihatnya dia udah marah-marah, padahal sebelumnya dia udah diejek sama teman atau bekalnya diminta teman secara paksa gitu, jadi dia marah. Kita tanya dulu ya, kita cari penjelasan, kita dengarkan penjelasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Setelah murid itu bercerita tentang apa yang dia lakukan, terus kesalahan apa yang dia perbuat, nah kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Contohnya kalau misalkan anak itu membuat nangis teman yang lain, nah itu keyakinan kelas apa yang dilanggar, yaitu menghormati orang lain yang dilanggar. Nah setelah itu kita cari solusinya bersama, bagaimana supaya bisa memperbaiki kesalahan itu. Ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi yang tadinya murid marah-marah, terus sudah baikan lagi, kembali berteman seperti biasa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan anak, bagaimana sih cara mengatasi, memperbaiki kesalahan yang jadi perbuat, bagaimana cara supaya kamu bisa berperilaku lebih baik. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa yang salah dalam diri saya, apa yang sudah saya lakukan. Jadi menyadarkan anak dari dalam dirinya ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita udah bahas ya, kebutuhan dasarnya kebebasan, pengusahaan, kesenangan, dan lain-lain. Restitusi cara yang paling baik Bapak Ibu untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas, terutama pada siswa. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat dulu contoh kasus ya. Contoh kasus di dalam video ini ya, mari kita simak. Ada contoh kasus, nanti kita cari bagaimana cara penyelesaiannya. Contoh kasus, ada murid yang sepatunya diumpetin sama temennya, sepatu bolanya diumpetin. Ya, mari kita simak baik-baik, nanti kita diskusi ya cara pemecahan masalahnya bagaimana. Ya, itu sepatunya diumpetin sama temennya, sepatu bolanya. Ya, jadi anak itu nyari-nyari tuh sepatunya, nggak tahu di mana. Ini ada anak yang kehilangan sepatu bolanya.
Padahal tadi ditaruh di rak ya. Dia bingung kemana ya sepatunya. Nah akhirnya anak ini menangis karena tidak bisa menemukan sepatu bolanya. Jadi dia tidak bisa ikut latihan. Gurunya kalau diumpetin sama temennya ini. Untuk memecahkan permasalahan ini menggunakan segitiga restitusi. Ya, boleh? Yang berpendapat Susi, bagaimana cara memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi yang 3 tahapan tadi? Menurut saya untuk memecahkan kasus permasalahan segitiga kasus ini, nanti anak-anak yang terlibat itu dipanggil, gitu ya, dipanggil. Jadi jangan langsung ditegur di depan orang banyak, gitu ya. Jadi anak-anak siapa yang ngumpetin sepatu, misalnya gitu. Panggil. Siapa ya? Jangan Pak. Jadi dipanggil dulu, anaknya ditanya betul-betul. Nah terus nanti yang kira-kira tersangkanya siapa gitu ya, dipanggil juga. Di situ nanti di jam-jam khusus di luar jam pelajaran sekolah baru kita laksanakan segitiga restitusi dengan 3 pertanyaan tadi. Pertama menanyakan permasalahan ya, memvalidasi tindakan yang salah gitu. Terus nanti ya intinya si anak ini yang bermasalah ini dan yang punya masalah juga dia bisa kembali hadir ke kelompoknya, tidak malu gitu loh, tidak malu, jadi tidak dimarahin ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan sekali-kali membentak menegur anaknya di depan murid-muridnya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Nah benar sekali, saya sependapat dengan Bu Susi. Jadi kita memecahkan kasus ini menggunakan 3 tahapan restitusi ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita panggil anak-anak yang terlibat siapa saja, kita tanya, kita suruh menceritakan kejadian itu secara runtut, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kita sadarkan mereka apa kesalahan yang telah ia lakukan, lalu menanyakan keyakinan kelas. Nah, menyadarkan dia apa sih keyakinan kelas yang sudah dilanggar dan bagaimana untuk caranya untuk mencari solusi bersama dan bisa berbaikan lagi, bisa saling memaafkan dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu guru hebat semua, Ibu guru 03. Satu lagi sesi terakhir kita yaitu refleksi. Ya, saya ingin ada salah satu guru yang mau merefleksikan diri setelah kegiatan diseminasi ini, apa sih kesan-pesannya? Boleh Bu Yuni? Ya, saya akan refleksi. Perasaan saat ini adalah saya mendapatkan banyak ilmu tentang budaya disiplin positif, kemudian segitiga restitusi yang sudah jelas dipaparkan oleh Bu Sudiarti, CGP Angkatan 10, dan pastinya saya banyak belajar ya. Kemudian yang kedua juga ya, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, yang unik, yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Pastinya kita harus bisa menyelesaikan segala macam masalah yang ada dalam peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian ketiga, target saya selanjutnya adalah menerapkan budaya positif, dan pastinya jika ada masalah saya akan menerapkan mengikuti metode segitiga
institusi. Begitu jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesan-kesannya setelah mengikuti diseminasi ini mendapat ilmu ya Bu ya tentang budaya positif, dan insya Allah akan diterapkan di kelas kita masing-masing. Dengan cara apa Bapak Ibu? Membuat ya kelas yang disepakati bersama. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kegiatan destinasi kita sudah selesai. Nah, ada pantun nih. Nah, dulu belum ditutup, nanti ada yel-yel yang mau disampaikan oleh Ibu Uci. Ada pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, sekian pemaparan destinasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara kita lewati. Sebelum saya tutup, kita kembali lagi ke yel-yel ya, biar semangat walaupun sudah selesai ya. Masih ingat kan? Masih? Ya. Latihan dulu ya. CGP-nya siapa? CGP-nya siapa captionnya? Namanya Ibu Betty. Hehehe. Semangat ya, sekali lagi ya sebelum ditutup ya. Are you ready? Let's go. CGP-nya siapa? Siapa captionnya? Namanya Ibu Betty. Hehehe. Ya Bapak Ibu, sekian hari ini saya membawa acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Silakan kembali beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa kabar pagi ini? Supaya semangat kita jaga dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, semua masuk ya anak-anak ya. Ya, hari ini kita akan membawa anak keyakinan. Untuk apa? Untuk kita sepakati, untuk kita uji supaya kegiatan belajar tertib dan lancar. Anak-anak, ibu sudah bagikan kertas yang laki-laki warna hijau, yang perempuan warna hijau, yang laki-laki warna kuning. Nah, silakan ditulis peraturan apa yang mau dipatuhi untuk kita di kelas 4. Kalau ditulis satu peraturan atau dua peraturan boleh. Silakan ditulis. Ayo anak-anak ditulis ya. Ditulis. Eka ditulis. Ditulis ya. Satu peraturan atau peraturan boleh ya. Ditulis. Silakan. Nanti kita sepakati bersama apa yang mau kita arti keyakinan kelasnya di kelompok ini ya. Silakan ditulis. Yang sudah selesai boleh tempel di depan. Yang sudah selesai. Sini ya. Tanya, ayo tanya. Anak-anak ditempelkan dengan rapi berjajar sesuai warna, yang hijau-hijau, yang kuning-kuning ya. Sesuai warna ya. Yang sudah selesai boleh ditempel di depan. Ya, silakan. Yang belum menempel boleh ke depan.
Berperilaku sopan saat di kelas. Sepakat? Sepakat. Menghormati warga sekolah. Sepakat? Sepakat. Baik, anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas sini. Nanti ibu akan rapikan, ibu akan ketik. Kita akan pajang di kelas ya anak-anak dalam bentuk apa? Poster. Nanti keyakinan kelas yang kita buat nanti kita akan patuhi ya, supaya apa? Kelas menjadi tertib. Kita belajar yang nyaman, enak. Setuju anak-anak? Setuju. Baik, terima kasih. Nanti kalian bisa lihat poster keyakinan kelas kita setelah kemudian edit videonya. Ya, terima kasih anak-anak. Semangat menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama di Barpa. Mana semangatnya? Baik, ya, kelas kita apa? Kelas 4. Oke. Luar biasa. 1, 2, 3. Kelas 4. Kalau ibu bilang siapa nama gurunya? Siapa gurunya? Mana ibunya? Bilangnya ibu jangan siapa namanya? Ibunya. Mana ibunya? Tuh kan tuh kita semua. Kita sepakat ya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra dari kelas 4 STM Kandidat 03 Saya senang hari ini bisa belajar tentang keyakinan kelas dan saya juga jadi paham tentang keyakinan kelas dan saya berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunda Betty Nurbeti. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Kalideres 03 Pagi. Pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan motivasi dan support kepada guru saya yang bernama Ibu Sudiarti SPD selaku guru kelas 4 di SDN Kalideres 03 Pagi yang kebetulan sekarang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-10. Di sekolah kami di SDN Kalideres 03 Pagi sudah menerapkan budaya positif karena guru penggerak ini merupakan guru angkatan kedua di sekolah kami, sehingga budaya positif yang dilakukan di sekolah ini sudah mempunyai karakter dan sudah mempunyai kebiasaan yang dilakukan baik oleh peserta didik, oleh guru, dan juga oleh kepala sekolah. Di antaranya yaitu budaya positif, salam, sapa, dan senyum setiap pagi kita lakukan pada saat anak-anak baru datang ke sekolah, disambut oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah sambil berjabatan tangan, bercium tangan, dan bertegur sapa. Lalu yang kedua, budaya positif yaitu jika melihat sampah langsung dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Budaya positif yang lainnya yaitu saling menyayangi, saling toleransi di dalam melaksanakan pembelajaran maupun baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, budaya positif tersebut yang sudah dilakukan di sekolah itu selalu kita sampaikan kepada peserta didik bahwasanya harus diimplementasikan di keluarga juga.
harus sayang kepada adik, harus hormat kepada kedua orang tua atau kepada nenek yang ada di rumah. Lalu setiap pulang sekolah harus memberikan salam, cium tangan, seperti itu. Budaya positif sudah menjadi karakter di lingkungan sekolah kami di SDN Kalideres 03 Pagi. Demikian dari saya selaku kepala sekolah, selalu semangat ya Ibu Sudiarti, semangat. Bisa, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Sardi dari SDN Kalideres. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Sudiarti selaku PGP Angkatan 10 yang telah memaparkan presentasi tentang destinasi berhasil. Tanggapan saya tentang presentasi yang dilakukan oleh PGP kami adalah membawa dampak baik dan positif bagi rekan-rekan sejawat dan sekolah. Baik, tanggapan saya tentang presentasi yang telah dilaksanakan oleh tentang destinasi budaya positif sudah kami laksanakan dalam keseharian kami di sekolah. Seperti membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Alhamdulillah setiap kelas sudah melaksanakan, juga menyambut peserta didik setiap pagi sebagai bentuk ramah tamahan. Artinya selain sudah dipresentasikan, kami juga sudah melaksanakan membiasakan budaya positif di lingkungan kami. Apa yang diajarkan atau dipresentasikan oleh Bu Sudiarti sudah kami laksanakan dan akan terus kami laksanakan untuk meningkatkan dan berubah karakter peserta didik kami sesuai harapan, yaitu seperti profil pelajar Pancasila. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada calon CGP kami yaitu Ibu Sudiarti. Semoga sukses, lanjut terus dan tetap semangat untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.